nanotehnologi. Ini akan disampaikan dua dosen ya, saya dan Bu Fenty. Saya sebelum UTS, Bu Fenty-nya setelah UTS ya. Nah, untuk awal pertemuan ini saya hanya menyampaikan sekilas saja tentang nanobiotek, apa itu dan urgensinya apa, serta beberapa aplikasinya ya. Ada yang tahu nanobiotek itu apa? Ada yang sudah tahu atau belum? Masih tidur semua ya. Ya wes, oke. Saya jelaskan ya. Nanobiotek itu secara definisi dulu ya. Itu kita belum masuk ke nanobiotek, nanoteknologi dulu. Nanoteknologi itu teknologi yang terkait dengan pemanfaatan materi-materi yang berukuran kecil ya. Kecilnya sampai seberapa gitu ya. Kita handling materialnya, size-nya itu 100 nanometer atau di bawah itu ya. Jadi sangat kecil sekali ya. Jadi teknologi yang digunakan untuk aplikasi berbagai macam ya. Jadi aplikasinya mau macam-macam. Dengan menggunakan ukuran materialnya itu kita setting 100 nanometer ke bawah ya. Itu nanoteknologi. Lalu apa bedanya dengan nanobioteknologi gitu ya. Nanobioteknologi tentunya ada dua kata ya, nanoteknologi dan bioteknologi. Jadi itu adalah pemanfaatan nanoteknologi di bidang bioteknologi atau pemanfaatan nanoteknologi untuk keperluan yang terkait dengan beberapa hal biological matter ya. Jadi itu bedanya. Lalu kalau bio nanoteknologi apa bedanya? Ada nanobioteknologi, ada bio nanoteknologi, ada nanoteknologi ya. Apa kira-kira? Bio-nya di depan. Bio nanoteknologi. Dan nanobioteknologi. Ada nggak bedanya kira-kira? Siapa yang tahu? Beda, Bu. Beda ya? Apa bedanya? Mungkin kalau bio nano itu sebenarnya udah kecil, sedangkan kalau nanobioteknologi kita menjadikan molekul besar itu jadi kecil. Kalau bio nanoteknologi kecil, tapi kalau nanobioteknologi besar menjadi kecil gitu. Mungkin, Bu. Ya, oke. Yang lain ada yang bisa jelaskan? Bioteknologi. Menjawab, Bu. Siapa ini? Grace, Bu. Grace, oke Grace. Gimana Grace? Mungkin untuk yang kalau misalnya kata bio-nya di depan itu jenis material yang digunakan itu lebih ke bio mungkin, Bu. Tapi kalau misalnya nanobioteknologi itu material yang kita gunakan itu belum tentu yang kayak berhubungan dengan biologi-biologi gitu, Bu. Oke, Grace betul ya. Jadi jawabannya itu. Jadi untuk bio nanoteknologi itu kita pakai materialnya berupa biological bio ya. Jadi materi yang dipakai untuk nanoteknologi itu ada dua ya, bio dan non bio. Ketika kita pakai bio yang kita buat supaya berukuran kecil, itu kita namakan bio nanoteknologi. Tapi kalau nanobioteknologi, aplikasi nanoteknologi untuk bidang biotek. Jadi materialnya itu belum tentu bio ya. Jadi itu ada terminologi yang agak-agak mirip, tapi itu sebenarnya ada perbedaan ya. Anda harus tahu itu nanoteknologi, nanobioteknologi, bio nanoteknologi dan sebagainya ya. Kemudian
dari nanobioteknologi itu adalah gabungan dari atau multidisipliner ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan atau mengaplikasikan nanobioteknologi. Jadi di situ ada chemistry, fisik, dan biologi. Ada material science, desain, dan juga engineering. Jadi tidak bisa semata-mata hanya orang microbiologis gitu ya. Jadi ada beberapa disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk keperluan aplikasi nanobioteknologi. Jadi multidisipliner. Kemudian apa advantage-nya dari nanoteknologi ini ya? Banyak. Anda sudah pernah baca ya mestinya beberapa artikel itu menyampaikan bahwa teknologi nano atau nanoteknologi ini punya keuntungan yang bisa kita ambil untuk keperluan atau kebutuhan manusia ya, di bidang kesehatan, di bidang lingkungan, di bidang pangan dan sebagainya. Itu kalau pemanfaatannya benar ya, jadi properly use ya, jadi itu sangat menguntungkan. Tetapi di sisi lain ada juga yang disadvantage-nya ya dari teknologi ini ya. Jadi bisa juga kalau kita melihat dari sisi negatifnya ada juga ya dari nanoteknologi ini. Apalagi kalau digunakan dengan sengaja untuk keperluan yang tidak bertanggung jawab, itu bisa ya. Oleh karena itu untuk aplikasi ilmu itu sebenarnya yang menjadi kunci utama adalah moral ya. Jadi moral scientist-nya itu gimana? Itu untuk kebutuhan yang positif atau untuk keperluan yang merugikan ya. Itu harus benar-benar dijaga ya dari sisi itu. Bisa dua-duanya kita gunakan untuk kedua hal tersebut ya. Tapi tentunya kita yang kita inginkan adalah yang advantage-nya aja ya. Jadi yang disadvantage itu kita minimalisir ya. Keperluan urgensi dari nanoteknologi tentunya tinggi ya. Dilihat dari kemanfaatan ya, di bidang apapun ya. Kemudian ini untuk memberi gambaran aja bahwa ilmu atau teknologi itu bisa dimanfaatkan positif maupun negatif. Nah, kita harusnya lebih ke positif ya. Yang negatif jangan ya. Nah, benefit yang bisa kita ambil dari nanobioteknologi Anda bisa lihat di situ. Di bidang kesehatan banyak ya, di bidang kesehatan, agriculture, transportasi, energi, food, dan lingkungan ya. Lingkungannya double itu harusnya satu. Nah, kalau di bidang kesehatan apa kira-kira yang bisa Anda lihat manfaat dari nanobiotek ini? Siapa yang pernah dengar aplikasi nanobioteknologi di bidang kesehatan? Silakan. Oh, yang kompatibel ya dengan tubuh gitu ya. Dan ukurannya nano itu yang dipakai. Oh, biomaterialnya. Jadi Anda tidak melihat ukurannya ya. Oke. Yang lain ada? Ada nggak kira-kira apa? Izin menambahkan, Bu. Silakan. Kalau sepengetahuan saya itu terkait dengan drug delivery, Bu.
Jadi Oke. penggunaan nanoteknologi untuk obat gitu. Jadi supaya tidak salah sasaran dan mungkin tidak perlu memerlukan waktu lama untuk sampai ke target yang bagian sakit ya. gitu, Bu. Jadi presisinya lebih tinggi ya. Iya, Bu. Akurasi, presisinya. Dan juga efektivitinya. Kemudian untuk di ini, energi, apa kira-kira? Energi untuk nanoteknologi apa misalnya? Halo? Yang lain ya. Yang lain saya pengen tahu. Nano Fadila ada itu. Namanya sama dengan Nano, saya panggil jadinya, ya. Hadir enggak itu Nano Fadila? Hadir, Bu. Namamu Nano, kenapa Bukan, kok Bu, itu kan tadi pas masuk ke kelas harus ada nama depannya kan. Iya, Nama kamu kasih Nano ya. Apa? Apa ya kalau misalnya energi, sebentar, Bu. Saya belum pernah dengar sih, Bu, kalau yang energi. Yang lain yang pernah kamu dengar apa? Mungkin di bidang, ini nggak ada di pilihan ya, mungkin di bidang kayak semacam obat ataupun ekstraksi, misalnya ekstraksi dari minyak gitu, Bu. Nanti ekstraksi minyaknya itu kayak semacam difiltrasi ke ukuran nano seperti itu, Bu. Jadi dia mungkin lebih kompatibel kalau misalnya kita modifikasikan menjadi produk-produk yang berguna gitu sih, Bu. Di bidang health gitu ya. Iya. Kalau energi apa ya? Siapa yang bisa? Oke, Fadila. Ya, Bu. Siapa yang bisa menyampaikan? Bu mau coba nambahin ya, Bu? Oke. Kalau di energi mungkin ini sih, Bu, kayak purifikasi. Misalnya kita bikin minyak dari jagung atau dari matahari, terus pengen purifikasinya gitu loh, Bu, biar lebih bersih si minyak ini. Nah, itu bisa pakai nanobioteknologi gitu loh, Bu. Teknik purifikasinya maksudnya. Iya, mungkin itu sih, Bu, yang kepikiran. Oke, ya apa. Anda pernah dengar fuel cell enggak? Pernah di fuel cell itu salah satu aplikasi nanoteknologi ya, di bidang fuel cell juga bisa. Nah itu dari sisi cost juga dia lebih rendah ya dibanding yang tidak memakai nanoscale ya. Jadi itu atau juga bisa ini konversi ya dari bidang fotokonversi di bidang energi itu dalam menghasilkan gas hidrogen dari air. Nah itu juga sudah mengaplikasikan nanomaterial juga ya. Jadi banyak sekali ya untuk aplikasinya di bidang energi ya. Kemudian di bidang pangan apa ya kira-kira? Siapa yang tahu? Di bidang pangan
Siapa ini? Aurelio ada. Ada, Bu. Ya, bisa menyebutkan misalnya apa? Mungkin bisa digunakan untuk mendeteksi adanya bakteri atau tidak, Bu, di produk pangan. Oh, maksudnya sensor ya? Iya. Oke. Yang lain? Pernah dengar enkapsulasi? Pernah, Bu. Itu pakai juga ya, nano enkapsulasi. Jadi bukan mikro enkapsulasi, tapi kita pakai juga nano enkapsulasi atau nano ingredient. Jadi ingredientnya dibuat scale-nya nano ya. Jadi lebih nanti proses mixingnya dan sebagainya lebih bagus ya. Nano enkapsulasi, nano ingredient, nano emulsi dan lain-lain, banyak sekali ya. Itu contoh dari foodnya. Kalau agriculture apa ya? Agriculture. Saya Bu izin menjawab. Silahkan. Saya dulu ketika PKL di Bali Jestro itu sedang mengembangkan ini pestisida untuk tanaman jeruk itu, tapi tingkat nano Bu. Dari dari ekstrak daun serai untuk ini pestisida hama yang ada di daun, terutama di jaringan flumnya itu jeruk. Pestisida berukuran nano berarti ya? Iya. Jadi itu bisa, atau pupuk juga bisa ya. Jadi pupuk nano atau sensor nano untuk keperluan di agriculture itu sekarang sudah banyak dikembangkan juga ya. Oke. Oh, di Bali Jestro sudah siap dikomersialkan atau belum itu? Sepertinya belum Bu, masih dikembangkan. Masih riset ya. Iya. Pestisida nano ya. Iya. Kemudian untuk environment apa kira-kira ya? Supaya Anda tahu secara umum. Environment. Ayo coba jawab supaya ini biar nggak ngantuk. Ubaidillah. Iya Bu, hadir Bu. Apa kira-kira untuk yang terkait dengan environment? Mungkin semacam kayak bioremediasi gitu Bu. Bioremediasi. Iya. Apa misalnya? Bioremediasi itu kan remediasi yang menggunakan living organism ya. Untuk pemulihan ini lingkungan yang tercemar. Kalau terkait itu tepatnya apa kira-kira? Ya, gimana ya? Belum tahu ya? Masih belum tahu Bu. Oke. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, bilang aja. Yang lain yang tahu siapa kira-kira? Apa sih aplikasi nanoteknologi di bidang lingkungan contohnya? Izin menjawab. Oke, silahkan. Mungkin untuk plastik biodegradable, jadi dari ukuran nano sudah diatur untuk mudah terurai gitu Bu. Betul. Jadi kemasan
nano scale ya. Jadi packaging kemasan plastik juga bisa untuk mempermudah, atau bioplastik ya, bioplastik yang berukuran nano gitu ya. Jadi itu contoh aplikasi nano bioteknologi di bidang lingkungan. Yang lain tadi siapa yang mau jawab? Iya Bu, mau coba. Mungkin bisa buat penerapannya seperti pengolahan limbah cair Bu. Yeah. Supaya ketika dilepas ke lingkungan itu biar lebih bersih. Oke, jadi waste treatment ya. Iya Bu. Pakai nanoscale juga. Oke. Jadi itu beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita pakai teknologi berskala nano ya. Ya, saya kira Anda sudah paham. Terus ini ide siapa sebenarnya nanoteknologi itu? Berawal dari mana? Ide atau konsep nanoscience atau nanoteknologi itu disampaikan oleh Richard Feynman ya. Jadi dia disebut sebagai father of nanoteknologi. Ya, dia yang kebetulan pertama menemukan. Dia seorang fisikawan ya, fisisis ya. Namun demikian, term atau terminologi atau istilah nanoteknologi itu yang menyampaikan adalah Profesor Jepang, yaitu Nori Taniguchi ya. Jadi dua orang itu yang punya kontribusi besar terkait dengan penemuan nanoteknologi ya, plus pengenalan istilah nanoteknologi. Ya, jadi itu Anda juga harus tahu juga siapa sebenarnya yang punya ide, yang punya tentang nanoteknologi. Itu tidak terlepas dari dua orang itu ya. Kemudian ini Norio Taniguchi yang tadi saya sampaikan itu dia profesor dari Tokyo University atau Todai ya, Tokyo Daigaku. Dia menyampaikan terminologi pertama kali pada tahun 74 terkait dengan semikonduktor proses such as thin film deposition ya. Dia menyampaikan di sana pada tahun 74 itu. Kemudian itu pahlawannya ya. Nah, nanobioteknologi sendiri ukurannya sebenarnya bagaimana dimensinya gitu ya. Jadi 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 ya, kalau kita tulis meter, a billion of a meter, jadi 10 pangkat min 9 meter. Jadi kalau kita deskripsikan memakai contoh 2 karbon itu dia disampaikan di situ ketika 2 karbon itu join together, mereka punya jarak berapa gitu ya. Jadi jaraknya itu kita bayangkan 0,12 sampai 0,15 nanometer ya. Bagaimana dengan DNA double helix ya. Itu 2 nanometer. Anda bisa bayangkan. From one side to the other side. Jadi kecil banget ya. Dan itu dia bisa asumsikan juga bahwa nanometer dan meter itu bisa kita bayangkan ketika kita membandingkan the same size difference as between golf ball and the earth ya. Jadi perbandingannya sedemikian signifikan banget ya antara bola golf dan dunia bumi ya. Jadi sangat perbedaannya sangat signifikan. Atau bisa juga digambarkan sebagai 1 nanometer is about 125,000 the diameter of a human hair. Jadi nanometer itu bisa dibandingkan seperberapanya, 1/2 berapa itu? 25,000. 25.000
Jadi 1/25.000 dari diameter rambut manusia ya, dan sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan seberapa kecil ukuran nano itu. Kemudian ini konsep nanobiotek ya. Jadi ketika Anda berbicara tentang nanoteknologi, maka yang pertama tadi ukuran ya, scale-nya. Scale itu paling besar adalah 100 nanometer ya, dan di bawahnya. Kemudian kenapa kita berupaya untuk membuat scale itu kecil banget ya? Itu adalah dalam rangka untuk merubah propertiesnya ya. Jadi karakteristiknya. Kita pengen karakteristik yang baru dan juga fungsinya, fungsi yang baru. Jadi pengecilan ukuran tadi punya goal, punya tujuan adalah untuk menciptakan properties yang baru. Tentunya properties yang baru itu yang lebih baik. Yang lebih baik, kemudian fungsinya lebih bagus dibanding yang tidak nanoscale ya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Ya nanti ya, ada perubahan size atau perubahan ukuran itu berdampak ke properties, ya. Berdampak ke sifat, berdampak ke fungsi. Jadi di dalam nanoteknologi yang kita jadikan stres atau apa istilahnya ya, fokus utama itu adalah properties dari bahan yang kita gunakan. Jadi material science itu punya role yang penting, punya peran yang penting di dalam nanoteknologi. Jadi pemahaman kita tentang material properties, karena kita bicara tentang nanobioteknologi, tentunya properties dari biological system itu menjadi kunci di dalam nanobiotek ini atau bionanoteknologi ya. Material properties yang ada di dalam bahan yang kita pakai itu mencakup banyak hal ya. Di situ ada, Anda harus paham tentang mechanical properties-nya, kemudian electrical atau elektromechanical properties-nya, kemudian optical, biological, molekular, dan macam-macam ya. Itu Anda harus pelajari, Anda harus paham untuk terkait aplikasi bionanoteknologi atau nanobioteknologi. Kemudian ini ada lagi kenapa harus nanoteknologi seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan properties ya. Jadi pada scale nano atau scale yang kecil tadi di situ disampaikan bahwa the physical, chemical, and biological properties of material differ in fundamental and valuable ways from the properties of the individual atom and molecule or bulk matter. Jadi kalau kita berhadapan dengan materi yang ukurannya besar dibanding materi yang kecil, itu properties yang dimiliki tentunya akan berbeda ya. Nah, perbedaan inilah perbedaan yang positif tentunya ya, yang kita fokuskan di dalam nanoteknologi ini ya. Dari sisi physical, chemical, dan biological properties itu nanti akan berubah ya dengan berubahnya ukuran ya. Konsepnya seperti itu kalau nanoteknologi. Semakin kecil, semakin bagus ini properties yang dihasilkan. Itu harapannya ya.
Nah, ini contohnya adalah demikian ya. Jadi kita kalau bicara size terkait properties apa misalnya warna ya, itu berbeda ya. Jadi Anda bisa lihat di situ material behave differently at this size scale. Jadi bahan-bahan itu akan punya properties, akan punya karakter, akan punya sifat yang berbeda ketika yang sama itu kita rubah ukurannya ya. Jadi perubahan ukuran itu juga korelasinya sebenarnya ada di permukaan, luas permukaan ya, interface. Ya, jadi Anda bisa lihat di situ quantum dots-nya ketika 3,2 nanometer diameternya, maka emisi sinar yang dikeluarkan adalah berwarna biru ya. Tetapi ketika quantum dots-nya 5 nanometer, itu ternyata warna yang dihasilkan merah. Ya. Jadi ukuran di situ punya dampak terhadap perubahan warna. Itu kalau kita bicara warna ya. Jadi ketika kita memanipulasi ukuran dari suatu material, maka properties yang ada juga akan berubah. Contoh realnya adalah seperti ini. Ya. Jadi perubahan warna itu bisa terjadi ketika ukuran itu kita rubah. Ya ini kalau warna ya. Nah itu melting temperature juga begitu. Karakter terkait dengan melting temperature. The melting point decrease dramatically as the particle size gets below 5 nanometer. Jadi melting point itu akan turun signifikan ketika ukuran dari partikel itu kurang dari 5 nanometer ya. Jadi ini pembuktian kedua ketika size dari partikel atau material itu kita kurangi, dampaknya bisa juga ke melting point ya. Kalau tadi warna, di sini ke melting point. Ini sudah dilakukan risetnya. Lalu kita beralih ke yang lain. Nah, perubahan-perubahan karakter tadi itu salah satunya adalah terkait dengan permukaan ya. Anda bisa lihat di situ. Jadi ketika semakin kecil klaster yang ada di situ, jadi Anda bisa lihat dari klaster yang terkecil ke klaster yang terbesar ya. Klaster kecil itu ada 1 shell, kemudian meningkat ditambah 2 shell, 3 shell sampai 7 shell. Nah jumlah atomnya demikian juga, semakin banyak klasternya, atomnya tentu saja semakin banyak ya. Di situ ada 13 atom, kemudian kalau 2 sel 55 dan seterusnya. Nah yang kita lihat berapa surface atom percentage-nya. Ternyata semakin besar klasternya, semakin kecil surface atomnya ya. Nah itulah yang membuktikan bahwa properties itu berubah juga karena kontribusi dari perubahan surface-nya ya, luas permukaan. Jadi semakin kecil ukuran partikel, semakin besar surface area-nya. Itu yang membuat dia punya properties yang baru atau function yang baru tadi ya. Ini konsep nanoteknologi ya. Nah, aplikasinya Anda sudah sampaikan beberapa ya. Jadi di situ ada untuk health ya, bidang kesehatan itu terkait dengan treatment penyakit tertentu, misalnya kanker dan banyak lagi, diabetes, itu sudah pakai nanoteknologi ya. Kemudian di bidang yang lain, agriculture dan sebagainya, itu sangat banyak sekali aplikasinya ya.
Kemudian ini contoh-contoh beberapa produk yang sudah memanfaatkan nanoteknologi di bidang olahraga. Kemudian ini di bidang apa ini, untuk pakaian juga energi, ada solar cell, ada computational catalysis, dan ada fuel cell. Kemudian ini untuk transportasi ya, dengan space transportation yang memanfaatkan nanotube ya, dia lebih cepat dan lebih murah. Dan tentunya nanobiotech ini kita juga mempertimbangkan terkait dengan lingkungan ya, ramah lingkungan dan sebagainya ya. Ya, untuk sebagai introduction ya, ini nanoteknologi, definisinya, urgensinya, konsepnya dan sebagainya, dan beberapa contoh aplikasi ini sudah Anda ketahui. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan ya. Halo, ada pertanyaan? Minggu depan mungkin akan saya sampaikan terkait dengan sintesis ya, sintesis nanoteknologi ya. Bagaimana mensintesis material yang digunakan untuk nanoteknologi. Ada beberapa teknik ya, jadi untuk apa? Untuk mensintesis materi-materi atau nanomaterial itu beberapa teknik digunakan beserta kelemahan dan kelebihannya. Dan nanti juga akan saya share juga tentang materi-materi apa saja yang bisa digunakan di nanoteknologi, ya, jenis-jenis materinya apa saja. Yang terakhir nanti aplikasi dari nanoteknologi. Ya, saya kira untuk hari ini itu ya dari saya. Ini ketua atau PJ mata kuliahnya siapa nih? Belum ditentukan. Belum ditentukan. Silakan ditentukan ya. Saya pengen ada satu nama untuk saya kontak terkait dengan tugas atau materi ya. Nanti supaya mudah koordinasinya atau yang lain-lain ya. Saya kira itu saja ya dari saya untuk hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Ya. Saya belum tahu tentang regulasi dari pemerintah maksudnya. Regulasinya saya tidak tahu. Tapi yang jelas mungkin sudah diatur ya di Departemen Lingkungan itu. Saya nggak tahu persis sih di Kementerian Lingkungan mungkin ada juga undang-undang yang terkait dengan aplikasi nanoteknologi ya, karena mengingat nanoteknologi ini juga ada disadvantage-nya ya. Jadi ada juga hal-hal yang perlu kita
concern ya kita perhatikan terkait dengan materi-materi nano yang nanti bisa terakumulasi di dalam tubuh. Ya. Itu saya kira sudah dipertimbangkan. Tapi exactnya saya nggak tahu aturan atau undang-undangnya terkait dengan nanoteknologi itu saya belum tahu. Mestinya sudah diatur, mestinya ya. Tapi Anda tahu sendiri di Indonesia aturannya mungkin ada, tapi implementasinya itu yang mungkin kurang ya. Ini juga berlaku juga untuk GMO misalnya ya. GMO itu kan sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya, tapi implementasinya juga tidak kita rasakan ya terkait dengan GMO, non-GMO dan sebagainya itu ya saya ragu juga sih tentang nanoteknologi ini. Ada mungkin tapi implementasinya yang belum optimal ya. Ya, itu ya. Ya. Ada yang lain? Bu Agustin izin bertanya, Bu. Bu, saya penasaran yang tadi, Bu, mengenai quantum dots. Itu apa namanya? Apakah semua material itu memiliki quantum dots atau itu dikondisikan ya, Bu, untuk eksperimen gitu? Kira untuk ukuran secara umum itu berperilaku yang sama ya. Jadi ukuran itu semakin kecil dia akan punya atau menimbulkan karakteristik yang beda ya. Tapi pengecilan ukuran itu tentunya punya ring ya. Jadi tidak misalkan ukuran yang sekian terus dijadikan sekian tiba-tiba berubah, itu saya kira tidak ya. Jadi mungkin ringnya ketika itu terjadi perubahan itu skillnya sekian dari sekian gitu ya. Tapi kalau masih dotnya gede dirubah dalam ring tertentu tentunya tidak semudah itu ya menimbulkan perubahan properties itu. Jadi mungkin seperti yang Anda sampaikan tadi, apakah perlu kondisi khusus? Saya kira ya, terkait dengan ringnya, perubahan dotnya itu. Jadi tidak perubahan semua ukuran itu tidak menimbulkan perubahan yang signifikan seperti yang kita lihat di gambar tadi tentunya ya. Jadi sampai ring berapa dia bisa merubah warna. Itu pendapat saya ya. Ya baik Bu, berarti dia kayak seperti referensi tapi tidak semua material begitu karena perlu kondisi tertentu untuk masing-masing material begitu ya Bu? Saya kira iya ya. Terutama terkait ukurannya ya, ukuran perubahan ukurannya. Ya. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sudah cukup? Saya minta info ya yang nanti ketika sudah dipilih PJ-nya, saya minta info hari ini yang tidak masuk berapa orang. Ini saya cek 60 ya, 59 orang ya. Jadi mungkin ada yang tidak masuk. Tolong saya diberi info ya, berapa orang dan kenapa gitu ya. Saya nggak tahu Anda bisa presentasi langsung apa tidak saat ini. Sudah dicoba? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya sudah, nanti saya absennya saya handle, tetapi saya minta info dari Anda. Ya, berapa orang yang tidak hadir dan kenapa. Ya. Saya kira itu ya, sementara untuk pertemuan hari ini. Kemudian kita ketemu minggu depan. Seperti biasa materi saya share ke Edmodo ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.